Bismillahirrahmanirrahim. Banyak artis diterpa isu perselingkuhan. Kabar terbaru datang dari artis cantik Syahnaz Sadiqah dan Randy Kejaernet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, rumah tangga memang rentan dengan isu perselingkuhan. Komunikasi yang kurang baik dengan pasangan kerap menjadi penyebabnya. Bukan hanya di kalangan masyarakat biasa, namun kasus perselingkuhan ternyata juga banyak terjadi di kalangan selebriti. Banyak artis yang akhirnya memutuskan untuk berpisah karena alasan adanya orang ketiga, meski mereka telah menikah selama bertahun-tahun. Awalnya, banyak artis yang menepis perselingkuhan tersebut. Namun, lama-kelamaan, mereka justru menikah dengan selingkuhannya. Beberapa hari terakhir, banyak kabar perselingkuhan yang menyeret sejumlah selebriti tanah air. Mulai dari musisi Virgoun, yang dibongkar sang istri soal orang ketiga dalam rumah tangga mereka, sampai yang terbaru datang dari artis cantik Syahnaz Sadiqah. Saat ini Syahnaz Sadiqah tengah menjadi perbincangan publik, usai perselingkuhannya dengan Randy Kejaernet terbongkar. Hal itu diungkapkan langsung oleh istri Randy, Lady Nayoan, lewat story-nya di Instagram. Sebelumnya, hubungan gelap keduanya ternyata sudah pernah terbongkar pada tahun 2022 silam. Lady membagikan tangkapan layar yang berisi chat dari Syahnaz, di mana adik Raffi Ahmad itu meminta maaf atas kesalahannya sudah menggoda suami orang. Dalam chat itu, Syahnaz tampak kebingungan bagaimana harus menjelaskan kondisinya dengan Randy yang sudah diketahui oleh istrinya. Ia pun meminta maaf karena telah mengecewakan Lady Nayoan. "Kak Lady, kakak sudah tahu semua sekarang, aku juga bingung mau jelasin apa lagi. Yang jelas aku cuma bisa minta maaf banget sama Kak Lady buat semuanya," ungkap Syahnaz dalam pesan yang dibagikan Lady Nayoan, dikutip pada hari Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023. Percakapan itu diketahui terjadi pada tanggal 8 September tahun 2022 silam. Namun setelah itu, Syahnaz dan Lady sudah sepakat untuk berdamai. Mereka juga sempat melakukan syuting bersama, pada tanggal 11 September. Setelah permintaan maaf tersebut, Lady mendesak supaya hubungan Syahnaz dan sang suami tidak berlanjut lagi. Apalagi saat itu kondisi Lady sedang mengandung, sehingga ia tidak mau memperpanjang masalah karena saat itu ia ingin fokus pada kesehatannya. Meski Syahnaz sudah meminta maaf kepadanya, namun ia dan Randy kembali melakukan hal serupa. Sementara Randy sendiri, disebut-sebut sampai menggambar tato wajah Syahnaz di punggungnya. Kabar tersebut tentunya membuat heboh dunia maya. Apalagi selama ini Syahnaz dan Randy dikenal sebagai sosok yang bucin kepada pasangan masing-masing. Hal itu dibuktikan melalui beragam unggahan romantis Syahnaz dan Randy bersama pasangan mereka pada media sosial masing-masing. Sahabat beriman, hebohnya isu perselingkuhan selebriti tanah air, membuat netizen ramai membicarakan hal tersebut. Sejatinya, pernikahan adalah ikatan suci antara dua insan yang saling mencintai, yang menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun akan menjanjikan rejeki bagi keduanya, seperti dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Karena begitu sakral dan sucinya ikatan pernikahan, namun jika terjadi perselingkuhan, maka dosanya sangatlah besar. Seperti yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat dalam tausiyahnya berikut ini. Bapak Ibu sekalian, setiap perbuatan yang kita lakukan, itu langsung mengandung konsekuensi. Ketentuannya sederhana, laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Jadi kalau baik langsung mendapatkan kebaikan, kalau buruk langsung mendapatkan konsekuensi keburukan. Tapi perhatikan indahnya Allah dalam hal ini. Kenapa kalau orang berbuat baik menggunakan la, kalau orang berbuat buruk menggunakan ala? Perhatikan kalimatnya. La dengan ala lebih pendek mana? La atau ala? Baik, lebih cepat mana diucapkan? La atau ala? Satu atau dua? La, satu. Perhatikan. Kenapa ketika melakukan kebaikan kalimatnya menggunakan la, dibuatnya la, laha, maka sahabat hurufnya satu. Saking cepatnya Allah mengapresiasi setiap kebaikan yang dilakukan. Jangankan pekerjaannya, niatnya sudah ada pahalanya. Saking cepatnya. Tapi kalau keburukan, kenapa menggunakan ala? Alaiha agak panjang, karena saat orang akan berbuat buruk, bahkan Allah berikan dulu jembatan di hati untuk mencegah keburukan itu terjadi. Pikirkan dulu, jangan dilakukan. Bahkan sebelum dia kerjakan dengan perilakunya, itu belum dicatat. Kebaikan tidak, baru dipikirkan sudah ada pahalanya, diniatkan ada pahalanya, dilakukan tambah, keburukan tidak.
Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada seorang hamba, itu diberikan dulu keterangan-keterangan. Satu, penolakan di hatinya. Coba lihat, setiap orang yang akan melakukan keburukan, pasti hatinya mengingkari. Mustahil menolak, mustahil. Paling gampangnya gini, keluar dari masjid ini, coba pakai sendal orang lain. Itu baru kaki menggunakan saja, hati sudah mengatakan itu bukan punya kamu. Pasti itu, pasti. Ya. Jadi kalau hatinya kemudian tidak bergerak, ada yang salah dalam imannya. Ya. Apalagi yang, oh ini kayaknya punya saya, bukan ini, bukan ini yang ini. Padahal dia ke masjid tidak pakai sendal. Itu pasti ada yang keliru dalam imannya. Ya. Jadi hatinya pasti menolak. Yang pertama kali terjadi saat seseorang berbuat salah, saking sayangnya Allah, itu dibuat satu warning di dalam dirinya, jangan lakukan. Dicegah. Saat akan melakukan pun ditampilkan konsekuensinya. Misal, kalau mau bohong, wail, pasti celaka. Kamu jangan bohong, kamu bisa celaka. Ya. Kalau akan melukai orang, ada curang misalnya, wailul lil mutaffifin. Ya. Ada perbuatan zina, ada konsekuensinya. Ada, banyak sekali itu. Banyak. Ya. Persoalan selingkuh, jangankan masalah selingkuh, masalah pencuri ada konsekuensinya. Ya. Maaf, wasariqatu faqtu aydiyahuma. Ya. Kalau ada orang mau mencuri, sampaikan pada mereka. Resikonya bisa potong tangan. Supaya tidak terjadi, ya, supaya tidak terjadi, berikan hukum yang ketat memotong tangan supaya tidak mencuri. Ya. Apalagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, hati-hati. Kalau kamu bisa selingkuh, sudah menikah kemudian selingkuh, resikonya azabnya besar. Ya, ya bisa ada panjang, ya, bisa ada macam-macam dan bisa berpengaruh dalam kehidupan. Ya. Dan mohon maaf, seseorang yang nekat melakukan kesalahan setelah diterangkan. Seseorang yang nekat melakukan kesalahan setelah diterangkan, biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan bagian akhiratnya. Biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan balasan akhiratnya. Lihat dalilnya di Quran surah As-Sajdah. Pernah dengar ayat ini? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allahu Akbar. Di Quran surah 32 ayat 21. Kalau saya tidak keliru ayat 21. Posisinya sebelah kanan paling atas. Kalau mushafnya sama ya. Walanudhiqannahum di lembar yang paling akhir, setelah mau selesai paling atasnya. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Perhatikan kalimatnya. Dan kami akan timpakan kepada sementara orang supaya dia sadar, ya, hukuman dunianya. Ada orang yang oleh Allah diluruskan di dunia dulu, seperti dihukum, ya, diberikan pelajaran dunianya. Dunal adzabil akbar, bukan siksa yang nanti diberikan saat di akhirat. Allah tangguhkan siksa akhirat, tidak diberikan, ditahan-tahan begini. Diberikan hukuman dunia supaya dialihkan, la'allahum yarji'un, supaya dia kapok dengan itu, kemudian dia tobat. Ya. Dengan tobatnya ini, siksa akbar yang ada di akhirat tidak akan diberikan. Ya, tidak akan diberikan. Ini ada dosa-dosa yang saking sayangnya Allah, jangan sampai kamu dihukum saat di akhirat nanti, diberikan jalan keluar. Karena dia diingatkan gak mau dengar, ditampakkan gak mau sadar, maka diuji dengan musibah. Ya, saking sayangnya Allah ditangkap dia. Cara menangkapnya juga polisi lain, ya, seperti dihinakan di masyarakat, ditampilkan, diisolasi. Masya Allah, kurang apa lagi kalau sudah diisolasi, ditempatkan di satu tempat, diberikan tausiah, ya, tiap hari dengar tausiah saja, tiap hari dengar ceramah, kemudian dipisahkan dari orang dengan 12 tahun belum sadar juga. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sadar supaya dia tobat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.